يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah, seorang muslim, seorang mukmin, hamba Allah hidup untuk tujuan hidup yang telah Allah gariskan, Allah tetapkan bagi setiap manusia yang Allah ciptakan di bumi ini. Misi kehidupan seorang mukmin hamba Allah adalah merealisasikan, melaksanakan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan, dan mereka sadari tujuan yang Allah menciptakan mereka ke dunia ini menegakkan kalimat Allah, tauhid, dengan beribadah kepadanya semata, menjalankan syariatnya, agamanya, perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Inilah yang menjadi misi kehidupan. Inilah yang menjadi keyakinan setiap muslim, setiap mukmin, sehingga kehidupan mereka di dunia ini tersirat, diwarnai oleh misi ini, keyakinan ini, bahwa tujuan mereka diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk tauhid, menegakkan panji-panji tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kemudian mereka realisasikan, mereka aplikasikan dalam berbagai bentuk peribadatan, pengabdian, ketaatan, dan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba Allah, lebih khusus setiap mukmin yang menyadari dan dia melaksanakan misi dan tujuan hidup ini, maka dia pasti akan menjadi pemenang. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka, al-falah, ketika dalam kehidupan mereka di dunia ini mereka selalu berjalan di atas jalan misi itu, di atas jalan yang menjadikan mereka sampai
pada tujuan mereka diciptakan oleh Allah di dunia ini, dan tujuan mereka dihadirkan dan dipindahkan oleh Allah nanti dalam kehidupan mereka di akhirat, yaitu keridhaan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman al-falah, kemenangan, at-tamkin, al-a'la, ketinggian, kemuliaan dunia dan akhirat, jamaah yang berbahagia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan 3 syarat kemenangan yang Allah janjikan kepada setiap hamba Allah yang beriman, yang sejak awal mereka berjuang, bermujahadah. Bagaimana kehidupan mereka di dunia ini? Berjalan di atas tujuan Allah menciptakan mereka, berjalan di atas misi kehidupan mereka di dunia ini. Allah janjikan bagi mereka kemenangan, kemuliaan dunia dan akhirat apabila mereka memenuhi 3 syarat yang Allah perintahkan kepada mereka, yang Allah persyaratkan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang beriman, orang beriman adalah orang yang meyakini, yang hidup untuk tujuan Allah menciptakan dia di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, meninggikan kalimatnya la ilaha illallah. Itulah orang beriman. Bukan orang yang hidup memperturutkan hawa nafsu, syahwat. Bukan orang yang hidup pragmatis, yang penting enak, yang penting memuaskan, yang penting mereka bisa dapatkan, mereka bisa kumpulkan, mereka bisa nikmati. Tetapi seorang mukmin yang beriman adalah petarung, orang-orang yang bertarung untuk konsisten, untuk komitmen, untuk istiqamah. Selagi mereka hidup di dunia ini, selagi ruh mereka dikandung badan, maka kehidupan mereka kehidupan yang khusus, kehidupan yang unik, kehidupan yang identik, yaitu kehidupan berjuang di jalan Allah. Tujuan Allah menciptakan mereka untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, untuk memperturutkan syahwat mereka, untuk mengumpulkan apa yang mereka bisa kumpulkan di dunia ini dari harta, dari benda. Bukan itu orang-orang beriman. Allah mengatakan dan Allah menyeru, Allah memanggil hanya orang beriman. Dan siapa orang beriman itu? Sekali lagi, mereka yang hidup untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, disitulah mereka hidup. Karena itulah mereka hidup, di jalan itulah mereka hidup, untuk tujuan itulah mereka hidup. Lillahi wabillahi wafillahi. Itulah kehidupan orang-orang beriman. Kenapa? Karena setelah keimanan ini ada tugas berat, ada pekerjaan yang berat tapi mulia, yang akan meninggikan mereka, memuliakan mereka, memenangkan mereka, sebagaimana janji Allah. Hanya orang-orang beriman yang menyadari, memahami, mendalami makna seruan Allah, isbiru wasabiru warabitu. Karena mereka yang bisa menemukan antara keterkaitan, mereka yang bisa menemukan keterkaitan antara makna keimanan mereka dan kehidupan yang mereka hadapi, medan kehidupan yang mereka hadapi, gelanggang kehidupan yang mereka hadapi. Hanya mereka yang bisa menemukan
konektivitas, persambungan, pertalian antara iman dan kehidupan ini. Dan 3 syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. As-sabru wa musabarah wa murabatah. Kesabaran, kekuatan untuk lebih sabar, dan keteguhan. Jamaah sekalian yang berbahagia, hanya orang-orang beriman. Adapun mereka yang hidup untuk tuannya, untuk hawa nafsunya, untuk dirinya, untuk kesenangannya, untuk hartanya, untuk semua selain Allah, maka mereka tidak perlu sabar. Mereka tidak perlu musabarah. Mereka tidak perlu murabatah. Karena mereka menghalalkan segala cara. Mereka membolehkan semuanya. Mereka hidup permisifis, hedonis. Semua boleh. Kenapa harus sabar? Semua boleh. Semua halal. Kenapa harus sabar? Kenapa harus menahan? Kenapa harus mengendalikan? Semua boleh. Manusia-manusia pragmatis. Manusia-manusia hedonis. Manusia-manusia hubbud dunia. Adapun orang-orang beriman yang Allah panggil dalam ayat ini, mereka hidup untuk misinya, untuk relasi mereka dengan Al-Khaliq, Al-Bari, pencipta mereka, dunia dan akhiratnya. Mereka hidup untuk pengabdian, untuk ubudiyah, untuk ketaatan. Dan ketika kita bicara ubudiyah, maka dia adalah la ilaha illallah. Tiada sembahan selain Allah. La ma'budan bihaqqin illallah. Adapun orang yang hidup untuk kesenangannya, kepuasannya, nafsunya, Tuhan mereka banyak. Tuhan mereka banyak. Ya. Ketika Tuhan yang satu sudah bosan, mereka pindah ke Tuhan yang lain. Ya. Mana yang memuaskan mereka, itulah yang mereka sembah. Disitulah mereka berlama-lama. Disitulah mereka mengabdi. Disitulah mereka tunduk setunduk-tunduknya. Mana yang bisa memuaskan mereka. Maka orang-orang yang hidup pragmatis untuk kesenangan, untuk kepuasan, yang menghalalkan segala cara, yang Tuhannya banyak, mereka menyembah Tuhan yang banyak, mereka tidak akan pernah memahami, mendalami, memaknai, merasakan pesan dalam ayat ini untuk sabar, musabar, dan murabatah. Jamaah yang berbahagia. Yang pertama Allah mengatakan, isbiru, bersabarlah. Seorang mukmin bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Seorang mukmin bersabar ketika dia menjaga dirinya dari maksiat dan dosa. Seorang mukmin bersabar berkaitan, bertalian langsung dengan kekuatan internal dirinya. Siapa dirinya? Dia beribadah, melaksanakan perintah Allah. Dibutuhkan kesabaran, mukabadah, ya, keistiqamahan. Ketika satu perintah datang, maka dia jaga perintah itu dengan penuh kesabaran. Ketika datang larangan untuk dia tinggalkan, maka dia bersabar untuk tidak melanggar larangan itu, melakukan perbuatan memang enak, memang senang, memang memuaskan. Tetapi disitulah makna kesabaran. Ya. Dan siapa yang sabar meninggalkan satu larangan karena Allah, awadahullah khairan min. Allah akan gantikan bagi orang itu kesenangan di atas kesenangan itu. Kesenangan yang sesungguhnya, kesenangan yang asli, bukan kesenangan semu, kesenangan palsu, tetapi kesenangan sesungguhnya. Nikmat. Dan nikmat itu adalah busyrah. Ya, adalah sinyal bahwa ada surga di akhirat. Sempurnanya nikmat yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman. Semua kesenangan orang beriman di dunia ini yang dia rasakan, karena dia beriman, karena dia konsisten, karena dia istiqamah, karena dia beribadah, karena dia bisa meninggalkan sebuah kesenangan ya palsu yang disodorkan kepadanya syaitan oleh hawa nafsunya. Dia berani tinggalkan dan dia tinggalkan, maka Allah akan datangkan kepadanya kesenangan dan kebahagiaan. Dan itu adalah sinyal bahwa nanti di akhirat ada kesenangan yang lebih sempurna ketika Allah masukkan dia ke dalam surga. Jamaah yang berbahagia. Di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga.
dan hanya dirasakan oleh orang beriman. Dan kapan mereka merasakan surganya dunia orang-orang beriman itu? Ketika mereka sabar. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Sabar ketika taat dan tunduk kepada syariat Allah. Sabar yang berkaitan dengan kekuatan dirinya, ketangguhan dirinya, komitmennya, konsistensinya, keistiqamahannya. Ini kesabaran pertama. Dan berapa banyak orang yang tidak sabar ketika dia dipancing dengan kesenangan, ya, perempuan, harta, tahta. Tidak banyak orang yang bisa sabar. Ya, tiba-tiba seorang yang kuat tumbang, ya, karena disodorkan berbagai bentuk pancingan. Ya, seorang yang bersabar, dia adalah petarung. Dia berperang melawan apa? Dia berperang melawan hawa nafsunya, melawan godaan syaitan, melawan dunia. Ini perang-perang kecil. Kesabaran dalam perang-perang kecil. Kesabaran dalam perang-perang kecil. Ketika seorang berperang dengan imannya, konsekuensi imannya, ya, dia berperang melawan hawa nafsu, melawan syahwat, melawan dunia. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Imam Ibnul Qayyim, sebelum orang itu dipilih untuk dia bertempur dan berperang di medan tempur melawan orang-orang kafir yang tidak menyukai iman dan Islam ini, maka dia melewati fase perang kecil. Perang kecil itu ketika dia berperang melawan hawa nafsunya, mujahadatun nafs, melawan syahwatnya, melawan dunianya, melawan syaitan yang menggoda dia. Ini kesabaran tingkat pertama. Kesabaran internal dari dalam diri kita. Kesabaran ketika kita bertahun-tahun beribadah kepada Allah. Salat subuh kita, duhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita jaga dengan penuh kesabaran. Pada waktunya, dengan tepat, ketika kita berjamaah. Bahkan kesabaran yang indah itu melahirkan rasa sakit sedikit. Ketika ada yang sempat kita lalaikan dari perintah-perintah itu. Tanya orang-orang beriman yang sudah bersabar sekian lama menjaga semua ibadah ini. Ketika dia sempat lalai, sempat tertunda dari salat subuh, dari salat zuhur, maka ada yang dia rasakan merusak indahnya, nikmatnya kesabaran itu. Jamaah yang berbahagia. Dan kalau itu ada pada diri kita, insya Allah berprasangka baiklah. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang kedua, jamaah sekalian, kita lakukan karena hidup ini adalah pertarungan, hidup ini adalah misi, hidup ini punya tujuan. Bukan hidup begitu saja, ya, kal an'am, seperti binatang, kata Allah. Ya, ulaika kal an'am, hidup seperti binatang. Ya, pokoknya semua boleh, semua halal, halal nalingasing. Ya, kata orang, ya, dia ambil semua. Ya, hidup ini adalah pertarungan, misi, konsistensi. Hidup ini adalah sebuah keyakinan bahwa ada surga setelah dunia ini. Ingat, ada akhirat setelah dunia ini. Kita akan berakhir semua. Maka gunakan waktu hidup kita yang sempit, yang singkat, yang pendek di dunia ini untuk kita bernilai, kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kedua adalah al-musabarah. Kesabaran melawan, menghadapi perang, pertarungan, serangan orang-orang yang tidak suka dengan misi hidup ini. Misi hidupnya orang beriman. Ya, ini kan misi hidup saya. Tapi jangan pernah menyangka kalau kita sibuk dengan misi hidup kita ini, konsisten, istiqamah, beragama, lalu kemudian orang acuh dengan kita, orang tidak peduli dengan kita. Banyak orang yang tidak suka. Semakin kita istiqamah, semakin konsisten, semakin taat, semakin tunduk, semakin beribadah kepada Allah, akan muncul semakin banyak orang yang tidak suka. Dengan berbagai cara, mereka ingin melemahkan kita, ingin mengalahkan kita. Ya, ada perang pemikiran, ghazwul fikr. Ada perang-perang yang lain, bentuk yang lain, serangan yang lain. Maka musabarah adalah bersabar menghadapi serangan itu. Menghadapi sikap negatif, sikap tidak suka, sikap menolak dari berbagai, ya, golongan jin dan manusia atau jin manusia. Ya, jamaah sekalian yang tidak suka dengan misi hidupnya orang beriman. Kita punya misi hidup, taat dan beribadah kepada Allah.
Ya, sekali lagi, jangan pernah menyangka kalau kita sudah sibuk dengan misi hidup kita ini, ya orang lain tidak akan peduli dengan kita. Banyak orang tidak suka kalau kita hidup taat kepada Allah, kita hidup beribadah kepada Allah. Karena hidup taat kepada Allah, hidup beribadah kepada Allah, berarti kita mengambil sikap, pola pikir yang akan bertentangan dengan sikap dan pola pikir mereka. Dan mereka tidak suka jika ada sekelompok orang atau siapapun dia yang menentang sikap dan pola pikir mereka. Mereka menyerang, mereka melakukan apa saja. Maka musabarah, bersabar untuk kita menghadapi. Di situ ada pertarungan, ya, ada penyikapan, ada pilihan. Ya, jamaah sekalian, jangan ikut saja. Pokoknya apa yang ramai, apa yang kencang, ya, apa yang banyak kita ikut ke situ. Ya, musabarah, hadapi. Kalau mereka menyerang dengan kata-kata, kita hadapi dengan kata-kata. Kalau mereka menyerang dengan ideologi, kita menghadapi dengan ideologi. Mereka menyerang dengan apa saja, dengan senjata apa saja. Musabarah bermakna kita teguh di atas keyakinan dan pendirian kita. Tapi kita tidak diam. Kita mencoba untuk menghadapi berbagai bentuk, ya, berbagai bentuk serangan itu dengan serangan yang setingkat atau mungkin lebih dari itu. Jamaah yang berbahagia. Intinya, orang beriman, ya, tidak masa bodoh. Ya, orang beriman peduli, orang beriman, ya, merespon, orang beriman, ya, melawan, bersikap terhadap setiap serangan yang ditujukan kepadanya, kepada dari orang-orang yang tidak suka keberimanan kita, konsistensi kita, ketaatan kita, ibadah kita, pilihan-pilihan kita, pilihan-pilihan cara berpikir kita, pilihan-pilihan cara bersikap kita. Ada orang yang tidak suka dengan pilihan-pilihan cara berpikir orang beriman dan pilihan-pilihan cara bersikap orang beriman, jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, murabatah. Jaga. Tetaplah di situ. Jangan bergeser. Jangan pergi. Jangan sembunyi. Kokoh di situ. Jaga. Ya. Ketika hidup ini adalah kekayaan kita yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dia menjadi emas yang sangat mahal. Ketika hidup ini kita polis dengan tujuan untuk kita sampai pada tujuan Allah menciptakan kita. Hidup ini adalah hidup untuk beriman kepada Allah. Inilah yang paling berharga dalam hidup kita. Maka jaga harta ini. Jaga iman kita. Jaga Islam kita. Dari mana kita mulai menjaga itu? Kita mulai menjaga dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari umat kita. Jaga mereka semua. Ya. Ribat. Kita kokoh, kita tegar, kita berdiri di atas kedua kaki kita. Kuat menjaga setiap bahagian dari Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama diri kita. Kemudian orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, para keluarga kita. Dan orang-orang yang lebih dekat lagi, yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, ya, yang beriman, yang berislam, yang taat kepada Allah. Kita disuruh menjaga mereka semua, jamaah sekalian. Kita melakukan ribat, menjaga semua itu, dan ketika kita disibukkan dengan kehidupan yang seperti ini, kehidupan dalam sabar, dalam musabarah, dalam murabatah. Karena hidup kita ini punya misi, punya tujuan untuk taat beribadah dan meninggikan la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjanjikan kepada kita al-falah la'allakum tuflihun. Dan seorang yang memiliki tiga sifat ini, as-sabru wa musabarah wa murabatah, adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa pasti menang, pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa kita dimulai dari bagaimana kita mengembalikan misi hidup ini, tujuan hidup ini dengan penuh kesadaran, berangkat dari keimanan kita. Kemudian kita bertarung dalam hidup ini untuk mempertahankan iman kita, keyakinan kita, sampai kita selamat berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, jamaah yang berbahagia. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Khatib mengajak kepada kita semua untuk menjaga aset Islam kita, aset iman kita. Bukan sekedar menjaga aset duniawi kita. Dunia ini betapapun kita jaga, pasti berpisah dengan kita. Kita akan tinggalkan. Tetapi yang setia dengan kita, ya, amal kita, ibadah kita, Islam dan iman kita. Maka kalau kita berikan perhatian untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan, maka berilah perhatian, bahkan perhatian yang lebih untuk sesuatu yang akan menemani kita, setia dengan kita, berjalan bersama dengan kita, sampai tujuan akhir kehidupan kita. Iman dan Islam kita. Lalu perlihatkan itu kepada Allah. Perlihatkan kesabaran kita, perlihatkan musabarah kita, perlihatkan murabata kita kepada Allah. Tunjukkan hidup kita dalam 3 konsep yang kita sebutkan tadi. Yang dengannya insya Allah kita meraih al-falah, sekali lagi kemenangan dunia akhirat. Jaga Islam kita, jaga iman kita, Islam dan iman pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada saudara-saudara kita, pada siapapun dari hamba-hamba Allah yang bersama dengan kita. Mari saling bernasihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, jamaah yang berbahagia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana la ta'id dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusad alaina man la yakhafuka bidunubina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.